Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivani Rahmasuri Wijayanti, NIM 180321100026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas take home ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B dengan dosen pengajar Ibu Nur Komariah. Tugasnya yaitu mengenai analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic. Nah, ini merupakan data input produksi jagung di Madura. Untuk jumlah data yaitu sebanyak 120. Nah, variabel dependen yang digunakan yaitu produksi jagung. Untuk variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Untuk tabel yang berwarna putih yaitu tabel asli dari tugas UTS. Untuk tabel yang berwarna biru merupakan tabel yang sudah dikalikan dengan NIM di 2 angka di belakang NIM, yaitu NIM saya 26. Dan ini merupakan tabel yang sudah diolah, yaitu diubah menjadi LEN. Nah, selanjutnya yaitu hasil estimasi persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic, yaitu fungsi produksi OLS. Y sama dengan 0,559 plus 2,356 X1 plus 0,209 X2 min 0,216 X3 plus 0,422 X4 plus EI. Nah, untuk fungsi produksi MLE yaitu Y sama dengan 4,003 plus min 7,945 X1 plus 0,242 X2 min 0,346 X3 plus 0,450 X4 plus VI min UI. Selanjutnya yaitu pendekatan the final MLE estimate. Berdasarkan gambar the final MLE estimate yaitu beta 0 merupakan variabel Y yaitu jumlah produksi, beta 1 yaitu variabel X1 benih, beta 2 variabel X2 merupakan tenaga kerja, beta 3 variabel X3 yaitu pupuk kandang, dan beta 4 variabel X4 pupuk fosfat. Nah, nilai LR test sebesar 7,068 diketahui yaitu berdasarkan LR test of the one side error. Sedangkan untuk nilai kode PALM sebesar 5,138 dengan derajat kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan nilai LR test lebih besar daripada nilai kode PALM, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di dalam model ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa nilai T hitung gamma sebesar 9,793 yaitu diketahui dengan T rasio gamma. Dan T tabel dengan derajat kesalahan 5% yaitu sebesar 2,003. Sehingga nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya 90,40%. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa nilai T hitung gamma sebesar 9,793 yaitu dari nilai T rasio gamma, dan T tabel dengan derajat kesalahan 5% sebesar 2,003. Jadi nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya 90,46% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 9,54%-nya disebabkan karena resiko.
Berdasarkan perbandingan T rasio dengan T tabel dapat dilihat bahwa T tabel dengan derajat kesalahan 1% yaitu sebesar 2,666, dengan derajat kesalahan 5% sebesar 2,003, dan dengan derajat kesalahan 10% sebesar 1,672. Sehingga dapat diketahui dampak setiap variabel yaitu pada beta 1 X1 mempunyai nilai T hitung sebesar min 0,932 kurang dari T tabel pada taraf 1%, 5%, dan 10%, yang artinya variabel benih atau X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau Y. Nah, pada beta 2 atau X2 mempunyai nilai T hitung sebesar 2,912 lebih besar daripada T tabel pada taraf 1%, 5%, dan 10%. Yang artinya variabel tenaga kerja atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau Y. Yang ketiga yaitu beta 3 atau X3 mempunyai nilai T hitung sebesar min 2,491 kurang dari T tabel pada taraf 1%, 5%, dan 10%, yang artinya variabel pupuk kandang atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau Y. Yang terakhir yaitu beta 4 atau X4 mempunyai nilai T hitung sebesar 3,709 lebih besar daripada T tabel pada taraf 1%, 5%, dan 10%, yang artinya variabel pupuk fosfat atau X4 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau Y. Selanjutnya yaitu penjelasan data. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa number of iterations sebanyak 15, number of cross-section sebanyak 120 data, number of time periods, yaitu waktu yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun, dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis, yaitu sebanyak 120 data. Nah, ini merupakan data analisis pendekatan technical efficiency estimate, yaitu sebanyak 120 data. Selanjutnya yaitu technical efficiency estimate. Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi produksi jagung kurang dari 0,8 sebanyak 107 petani dengan persentase 89%. Sedangkan tingkat efisiensi produksi jagung yang lebih dari 0,8 sebanyak 13 petani dengan persentase 11%. Sehingga dapat disimpulkan sedangkan tingkat efisiensi produksi jagung yang lebih dari 0,8 sebanyak 13 petani dengan persentase 11%. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis sebesar 0,631 kurang dari 0,8, sehingga petani jagung dikatakan belum efisien secara teknis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas take home ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.